Oke guys, kebetulan banget project kali ini motor Yamaha Vixian yang baru bekas jatuh. Jadi ada luka sedikit gores pada bagian kepala, termasuk sampai dengan lampu dan tepengnya. Untuk bagian kepalanya sendiri guys, di sini saya amati nggak perlu menggunakan dempul atau kita nggak usah perlu melakukan proses pendempulan, cukup kita amplas aja dengan amplas yang kasar, amplas 100. Kita gosok sampai dengan luka goresnya hilang guys. Dalam proses pengamplasan kasarnya ini kawan-kawan di sini bisa memakai dengan alat bantu seperti alat sanding atau amplas yang model elektrik seperti gini. Ini sebenarnya untuk mempermudah atau mempercepat mencari ratanya guys. Jadi karena permukaannya alat ini yang rata sehingga luka goresnya cepat hilang guys. Sebenarnya kalau nggak ada alat ini pakai manual pun bisa, cukup menggunakan alat bantu berupa bantalan, bisa dari kayu atau spons guys, pokoknya permukaannya rata. Untuk bagian strut samping atau sayapnya guys, setelah kita identifikasi mana bagian-bagian yang gores, kemudian kita amplas dengan amplas yang kasar tadi dengan amplas 100. Berikutnya kita dempul seperti gini. Dan ini untuk bagian lesnya atau strippingnya kebetulan masih bisa kita selamatkan dan tidak saya rusak untuk bagian strippingnya. Dan untuk bagian kepalanya sendiri guys, ada bekas goresan kebetulan sedikit tapi agak dalam guys. Jadi prosesnya setelah saya amplas dengan amplas yang kasar, amplas 100 tadi pakai mesin atau manual sebenarnya juga bisa. Kemudian kita naikkan lagi amplasnya ke ukuran 280. Setelah ukuran 280 kita naikkan lagi ke amplas 360 dan berikutnya amplas 600 guys. Setelah proses ini selesai, nanti kita akan mencoba mengkilapkan kaca lampu ini dengan metode pemolesan. Untuk pengamplasan pada media yang masih ada strippingnya ini guys, diperlukan kehati-hatian atau ketelitian ketika kita melakukan proses pengamplasan guys. Jadi jangan sampai merusak stiker atau stripping yang ada, terutama pada bagian di sekitar stikernya guys, itu yang perlu sangat hati-hati. Untuk meratakan bekas dempulannya ini sendiri guys, jadi setelah amplas 100 kita gosokkan rata, kemudian amplasnya kita naikkan ke amplas 220, kemudian setelah 220 nya dicek anggap cukup rata, kemudian kita naikkan lagi ke amplas 360 guys. Dan setelah selesai proses amplas 360 ini, kemudian media kita keringkan dan siap kita epoksi guys. Untuk proses pengepoksian ini saya menggunakan metode pengepoksian 2 lapis. Jadi untuk pertama saya semprot tipis-tipis dulu ke seluruh permukaan yang luka-lukanya aja. Kemudian lapis keduanya agak saya tebali sedikit, agak melebar ke bagian yang tidak termasuk pada bagian lukanya. Dan usahakan dalam proses pengepoksian ini lakukan di tempat yang cuaca panas supaya cepat kering, dan jangan lupa stikernya ditutup. Oke guys, sambil nunggu epoksinya kering, sebentar kita akan memperbaiki ini guys. Dengan cara kita kompon, kan semalam yang tutorial saya clear kan sudah pernah saya tutorialkan. Yang tutorial pakai auto sol juga pernah saya tutorialkan. Nah ini yang pakai kompon guys. Kita oleskan sedikit kompon pada bagian yang buramnya, kemudian kita ratakan dengan amplas yang halus, amplas 2000 bisa juga, atau amplas bekas juga bisa. Nah begini guys. Setelah itu berikutnya kita poles.
Oke guys, setelah 30 menit kemudian epoksi ini sudah dirasa cukup kering. Kemudian kita amplas dengan amplas 360 guys. Oke guys, setelah kita gosok, berikutnya kita cat silver seperti gini. Kita cat silver. Kita masukkan pelan-pelan aja sambungannya. Maksudnya pelan-pelan tuh kita model gradasi aja guys. Pada perbatasan di warna birunya, saya masukkan pelan-pelan begini. Kita tebali pada bagian yang mungkin dirasa kurang cukup rata. Oke, sip. Untuk tekanan anginnya sendiri sebaiknya agak diperbesar aja supaya gradasinya antara cat silver ini dan cat biru yang lama bisa mulus guys, bisa mulus. Nah seperti gini. Kita tunggu sebentar agak kering, kemudian media ini siap kita cat biru lagi. Untuk catnya sendiri guys, di sini saya pakai Penta dengan kode ini Blue Purple Jupiter. Nah ini catnya kalau dari Super Gloss. Nah kebetulan saya pakai dari Super Gloss sama Gloss satu atap. Kalau dari Spider warnanya ini agak terang sedikit, tapi kalau kita ketali catnya sama guys, Yamaha Blue. Perbandingan tindernya 1:1 sudah cukup kalau untuk Yamaha Blue. Tapi kalau untuk Acros tadi yang saya uji coba, Super Gloss saya uji coba, ya agak encer sedikit guys mainnya. Terus dasarnya silver metallic. Ini catnya, ini kodenya kalau mau nyontoh. Blue Purple Jupiter. Oke, setelah agak kering, berikutnya kita cat biru guys. Oke guys, ketika menyemprotkan cat birunya ini usahakan dengan tekanan angin yang agak kuat, berkisar antara 70 ke 80. Dan ini cat kekentalan catnya 1:1,5, jadi 1,5-nya untuk thinner. Terus untuk memanipulasi sambungannya guys, masukkan pelan-pelan cat birunya ini ke area yang tidak didasari dengan dasar silver guys. Jadi masukkan ke cat lamanya sedikit-sedikit atau tipis-tipis. Ini tips untuk memanipulasi sambungannya guys. Berikutnya kita clear. Untuk proses pengeklirannya sendiri guys, saya selalu mewajibkan proses pengekliran ke seluruh media guys. Jadi cat lama maupun cat barunya kita clear sekalian. Keuntungan dari metode pengekliran yang model begini guys, satu,
Mempercepat pekerjaan yang mana kita tidak perlu lagi melakukan proses pengomponan untuk menyambung clearnya guys. Dan yang kedua, hasilnya tentunya akan bagus guys, meskipun jangka waktunya lama, dikarenakan kalau kita melakukan proses pengkliran yang cuman bagian yang rusaknya aja, jangka panjangnya pasti belang guys, pasti belang. Dan yang ketiganya guys, tentunya kepuasan pelanggan itu yang paling utama. Jadi kita di sini kehilangan sedikit bahan berupa clear, tapi kepuasan pelanggan dengan hasil yang maksimal itu yang kita cari guys. Berikut hasilnya setelah kita lakukan proses pengekliran. Selanjutnya kita tunggu berapa saat dan media ini siap kita poles sedikit, kemudian siap kita pasang. Sekian dari saya, Coli Airbrush. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. See you.